Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pengaruh predatory pricing TikTok Shop terhadap pemanfaatan media sosial oleh UMKM. Yang beranggotakan Des Hawa, Hana Agustinus Situmyang, Siti Galaksi, Tabita, Stefani Jatira, dan Nurul Fajriah. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas berkatnya kelompok kami dapat menyelesaikan tugas makalah mata kuliah ICT Literasi dengan judul Pengaruh Predatory Pricing TikTok Shop terhadap pemanfaatan media sosial oleh UMKM. Makalah ini berisikan tentang penggunaan TikTok Shop dengan teknik predatory pricing untuk meraih konsumen. Diharapkan makalah ini dapat menjadi referensi untuk para pembaca tentang pengaruh predatory pricing TikTok Shop terhadap pemanfaatan media sosial oleh UMKM. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun yang kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam menyusun makalah ini dari awal hingga akhir pembuatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai langkah kita semua. Selanjutnya daftar isi itu di bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan. Di bab keduanya ada jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode analisis data. Di bab ketiga ada bahaya predatory pricing, terus dampak dan langkah memeranginya. Di bab keempat ada kesimpulan dan saran, yang terakhir ada daftar pustaka. TikTok adalah layanan posting video milik perusahaan Tiongkok. Awalnya itu platform TikTok dirancang dengan fungsi membuat, mencari dan mendistribusikan berbagai video pendek dalam format vertikal. Namun, pada Januari 2019, TikTok mengizinkan pembuat konten untuk menyematkan tautan merchandise di videonya. Faktanya, pada 17 April 2021, TikTok di Indonesia resmi memperkenalkan fitur baru bernama TikTok Shop. Fitur ini merupakan e-commerce inovatif yang dapat menjangkau penjual, pembeli, dan kreator untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lancar, menyenangkan, dan nyaman. Peluncuran TikTok Shop melahirkan fenomena predatory pricing. Menurut Gunawan Wijaja, predatory pricing adalah strategis bisnis yang dilakukan pelaku usaha dengan menetapkan harga yang sangat rendah atas barang atau jasa yang diproduksinya dalam jangka waktu yang lama. Pemanfaatan media sosial pada UMKM mempunyai kelebihan, antara lain komunikasi personal dengan konsumen, kegunaan sebagai sarana periklanan, mencatat kebutuhan konsumen, menyampaikan masukan kepada konsumen, dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Faktor penting yang memotivasi mereka menggunakan media sosial untuk pengembangan produk adalah banyaknya manfaat yang dapat dinikmati oleh usaha kecil dan menengah ketika menggunakan media sosial. Nah, di rumusan masalah kita ada bahaya predatory pricing, terus ada dampak dari predatory pricing, yang ketiga langkah-langkah dalam memerangi predatory pricing. Terus ada di tujuan pembahasan untuk mengetahui bahaya predatory pricing, yang kedua mengetahui dampak predatory pricing, yang terakhir mengetahui langkah-langkah dalam memerangi predatory pricing. Di bab kedua ada jenis penelitian. Penyusunan makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dimana kualitatif ini menggunakan studi literatur atau penelitian kepustakaan yang akan dikaji mengenai pengaruh predatory pricing oleh UMKM. Yang B ada sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian sebelumnya yang relevan sesuai dengan kaidah ilmiah. Yang C metode analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis pokok permasalahan mengenai pengaruh predatory pricing oleh UMKM. Di hasil dan pembahasan, aplikasi TikTok pertama kali dirilis pada September 2016. Platform yang didesain sebagai aplikasi video singkat asal Cina. Awal perilisan aplikasi tersebut diperkenalkan sebagai Douyin oleh pendirinya Zhang Yiming. Awalnya fitur TikTok hanya didesain untuk menghibur masyarakat hingga ranah dunia. Sehingga pada 17 April 2021 secara resmi aplikasi TikTok meluncurkan fitur baru yang dinamakan TikTok Shop. Dikarenakan perkembangan gaya hidup, manusia terus terubah seiring perkembangan zaman. Kebanyakan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda atau kita sebut Gen Z, cenderung berpenampilan hedon dalam kesehariannya. Fitur terbaru TikTok adalah platform perdagangan sosial inovatif yang bertujuan menjangkau penjual, pembeli, dan pembuat konten untuk berpengalaman berbelanja yang lancar, menyenangkan, dan tanpa kerumitan.
Keuntungan menggunakan TikTok Shop yang pertama, membantu konsumen membeli produk dan barang dari jarak yang jauh, terutama yang malas keluar untuk membeli produk secara offline. Yang kedua, toko TikTok dinilai sangat menarik. Yang ketiga, layanannya yang cepat. Dan yang terakhir, harga yang dipatok sangat murah, bahkan lebih rendah dari harga pasaran. Terlepas dari beberapa kelebihan yang dimiliki TikTok Shop dari segi pemasaran digital, aplikasi TikTok memiliki tingkat keterlibatan yang cukup tinggi dibandingkan aplikasi media sosial lainnya. Survei dan penelitian di Cina menunjukkan jilbab dijual dengan harga ribuan rupiah sehingga harganya pun selangit. Oleh karena itu, ke depan, pemerintah akan mengendalikan diskon besar-besaran yang ditawarkan oleh beberapa platform digital untuk mengurangi praktik predatory pricing di pasar, khususnya dunia usaha. Jumlah penjualan yang dilakukan e-commerce. Predator pricing dapat terjadi jika pengusaha lain lemah dan terdapat hambatan bagi pemain komersial untuk memasuki pasar. Hal ini berlaku baik bagi usaha baru maupun usaha yang bangkrut. Akibat mencengkelan harga, oleh karena itu jika suatu bisnis akan praktik predatory pricing namun tidak mengurangi produksi atau menaikkan harga produk, maka tidak akan terjadi illegal pricing. Fenomena ilegal ini akan menimbulkan perang harga dan monopoli kegiatan usaha. Para ekonom mengklasifikasikan praktik predatory pricing sebagian dari upaya dumping suatu usaha. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama, sporadis. Sporadis itu melibatkan penjualan barang di pasar luar negeri untuk jangka waktu yang singkat. Harga produk yang dijual lebih rendah dibandingkan harga domestik negara pengekspor atau harga produksi barang. Menurut Maqasid Syariah, predatory pricing dalam hal ini bukan bertujuan untuk menghilangkan produk pesaing. Yang kedua, ketekunan. Kontinuitas merupakan kelanjutan dari penjualan produk sebelumnya. Persistensi diartikan sebagai praktik menjual produk di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah dari harga dalam negeri. Hal ini dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Yang ketiga, predatory. Predatory ialah praktik diskriminasi harga, sementara waktu yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pembeli asing untuk mengalahkan perusahaan pesaing. Setelah perusahaan pesaing berhasil dikalahkan, pengusaha akan menaikkan harga produk. Dalam persaingan terhadap pelaku usaha lain, pengusaha dapat melakukan inovasi dan meningkatkan pelayanan agar mengetahui kendala dan permasalahan dari konsumen. Sebagai generasi muda atau yang sering disebut Gen Z, fenomena seperti predatory pricing harus diatasi. Ada beberapa cara yang mana ini dapat mengatasi fenomena yang dinilai dapat merugikan UMKM di Indonesia. Salah satunya dengan mencintai produk lokal. Kita juga turut membuka lapangan pekerjaan karena jika kita menggunakan produk lokal, maka UMKM akan lebih membutuhkan banyak tenaga untuk dipekerjakan. Selain itu, produk-produk yang dihasilkan Indonesia sendiri merupakan produk yang berkualitas dan memiliki harga murah. Dan dengan kecintaan kita terhadap produk lokal akan membuat produk Indonesia itu dikenal. Mencintai produk lokal juga dapat membantu dalam peningkatan devisa dan memajukan perekonomian Indonesia. Di bab keempat, penutup, kesimpulannya, berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam penelitian tadi dan pembahasan yang tadi, dapat disimpulkan hal-hal berkenaan dengan rumusan masalah sebagai berikut. Platform TikTok yang meluncurkan fitur terbaru membuat resah para pedagang UMKM. Fitur yang menggabungkan antara media sosial dan e-commerce yang ternyata memberikan dampak negatif bagi perekonomian masyarakat. Fenomena predatory pricing yang ditimbulkan oleh fitur terbaru TikTok, yaitu TikTok Shop, dapat dinilai memberikan dampak yang menyeramkan bagi perekonomian, terutama bagi para pedagang UMKM di Indonesia. Karena TikTok Shop ini menawarkan barang dengan harga di bawah pasaran untuk diperjualbelikan, sehingga otomatis hal tersebut menarik banyak minat konsumen untuk beralih belanja ke TikTok Shop. Sehingga kejadian ini menimbulkan efek negatif bagi para pedagang UMKM yang dagangannya sepi. Kerugian dan kejadian ini terdengar hingga telinga lingkup pemerintahan, sehingga Kemendak Zulkifli Hasan bersama Presiden Jokowi turun tangan untuk melindungi dan memberikan keamanan bagi UMKM di Indonesia. Saran, predatory pricing selain menghadirkan dampak positif juga memunculkan dampak negatif. Oleh karena itu diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media sosial secara baik untuk membuat konten ataupun berjalan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Berikut adalah daftar pustaka. Daftar pustakanya
Sekian presentasi dari saya. Maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.